Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Sekda Kabupaten Sukabumi mewakili Bapak Bupati. Kalau Tuan pergi ke kali jangan lupa bawa belati. Kalau sering mewakili lama-lama bisa jadi bupati. Saya di Sukabumi ini pagi-pagi ini sudah terkesan. Tadi saya disambut di kantor Kementerian Haji, diberikan cenderamata samurai pendek. Ternyata sampai kemari pantunnya juga pendek, tapi maknanya dalam, insya Allah menunjukkan bahwa kita semua kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini cerah semuanya. Mudah-mudahan yang ada utangnya lunas. Banyak juga ternyata. Sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kementerian Haji, hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Daniel, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. ASN. Ada dua orang, yang satu S1, S2, S3, tapi tidak ASN. Yang satu biasa saja, tapi ASN, meminang anak gadis ibu. Yang diterima yang S3 atau yang ASN? Yang diterima itu yang ASN. Kenapa yang ASN yang diterima? Karena dalam hidup ini ada 4 yang mengalir sesudah kematian. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh, yang keempat ASN. Ini Ustaz Somad menambah hadis ini, hadis riwayat Muslim. Saya nggak nambah. Kenapa yang keempat itu tetap mengalir? Karena ada pensiun. Semua orang ingin masa depan cerah, jelas. Betul Bu? Jadi yang sudah lulus ASN, alhamdulillah. Yang belum lulus, insya Allah. Saya pulang dari Mesir, lanjut ke Maroko, pulang dari Maroko tahun 2008. Datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bawa map. Di map saya ditulis 62. Mapnya warna biru, ditulis 62 di lingkar. Lalu saya tanya, Pak, ini maksudnya 62 ini apa? Kamu orang yang ke-62 yang akan ikut tes CPNS penyuluh agama Islam. Nama saya itu yang ke-62. Terus saya tanya, yang lulus berapa orang? 1. Di hari yang sama tes PNS ASN, penyuluh, yang penyuluh mohon maaf hadir. Bapak-bapak penyuluh, kalian adalah cita-cita saya tahun 2008. Orang yang tidak mensyukuri ASN, dia menganggap ASN ini biasa-biasa aja. Bahkan dia menganggap apa ini ASN, berangkat pagi, pulang petang, cekcok, tugas, absen, laporan, membosankan.
Tapi bagi orang yang ikut tes nggak lulus-lulus, sampai 16 kali ikut tes ASN nggak lulus-lulus, akhirnya jadi dukun. Namanya almarhum Ki Joko Bodo. Coba tulis, Ki Joko Bodo ikut tes PNS 16 kali, keluar judulnya. Bagi orang yang sudah menikah, punya istri, menurut dia istri dia itu biasa-biasa saja. Tapi bagi jombloan sejati, maka itu adalah bidadari yang dinanti-nanti. Bagi seorang perempuan, suaminya itu adalah suami yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin dia katakan ini suami 4L, lu lagi. Tapi bagi perempuan yang sudah lama menantikan pangeran belum juga turun, maka suami itu adalah sesuatu impian yang luar biasa. Betul, Bu? Ungkapan dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi saya mau menyampaikan bahwa ASN Kementerian Agama adalah cita-cita setiap orang. Bagi yang sudah dapat, syukuri nikmat ASN ini, walaupun yang hadir ini tidak semuanya ASN, tapi insya Allah kita menghormati, memuliakan, karena ASN ujung tombak terutama Kementerian Agama yang berhadapan dengan masyarakat. Mudah-mudahan amanah, jujur, berintegritas insya Allah. ASN Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, bahasa Arabnya Hubud Dunia. Ustaz Somad, kenapa Ustaz terjemahkan Sukabumi ini Hubud Dunia? Bukankah itu penyakit akhir zaman? Kita ini berdoa kepada Allah dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini tidak penting, dunia ini penting atau tidak penting? Bagaimana kita bisa hasanah di akhirat kalau dunianya morat marit? Betul. Maka doa kita yang diajarkan Nabi, wa basari fima ataqallahu daral akhirah. Untuk akhirat silakan cari, wala tansa nasibaka minat dunia, tapi dunia jangan lupa. Jadi kalau ada pegawai ASN nggak masuk kantor, pagi terlambat, pulangnya cepat, nggak disiplin, pasti tanya, kenapa kamu nggak masuk kantor? Dunia nggak ada apa-apanya. Dunia hanya melalaikan. Kalau memang serius mau meninggalkan dunia, resign dari ASN. Betul? Jangan tetap di ASN, sibuk ngurus yang di luar, tapi meninggalkan kewajiban. Namanya makan gaji buta. Maka kalau sudah komitmen, kita sebagai seorang muslim, sebagaimana komitmen kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, berkomitmen bahwa saya adalah ASN Kementerian Agama, maka insya Allah dunianya dapat, gaji dari negaranya dapat, APBN, dan di akhirat juga mendapatkan pahala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira nanti di akhirat itu yang lebih dulu masuk surga itu dari Pemda atau dari Kemenang? Mohon maaf Pak Sekda, saya nanya begitu mau dengar jawaban, saya dengar jawabannya dari bawah, katanya Kemenang lebih dulu masuk surga. Kenapa begitu? Karena tertulis ikhlas beramal. Tapi orang ikhlas tidak mau mementingkan dirinya. Maka nanti begitu orang Kemenak ini disuruh masuk surga, mereka persilahkan Pak Sekda duluan. Begitulah orang beriman ini saling berlomba untuk menuju kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan.
ASN Kemenak Kabupaten Sukabumi mengaji. Kapan kita menjadi jahil, bodoh? Ketika kita sudah merasa diri kita alim. Di sana itulah kita jahil. Maka jangan pernah berhenti ngaji. Saya datang kemari bukan menjadi orang alim berilmu, tidak. Saya justru mengambil pelajaran. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mengambil ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Amin. Saya memang diundang ke Kementerian Agama Sukabumi ini untuk memberikan tausiah, tapi justru saya mengambil pelajaran bagaimana Kementerian Agama, Kementerian Haji, Bapak Sekda memuliakan tamu. Tadi saya begitu datang sampai disambut di kantor, saya lihat ada baleho, tapi orangnya nggak ada. Saya dalam hati, loh ini kok jamaahnya nggak ada? Ternyata acaranya bukan di sana, acaranya di sini ternyata. Di sana itu hanya menyambut dan memuliakan tamu. Begitu orang Sukabumi memuliakan tamu. Kalau di tempat lain, begitu acara langsung duduk, langsung sambutan, langsung tausiah. Kalau di Kemenak Sukabumi tidak, disambut dulu. Ada rebus ubi, ada rebus jagung, ada rebus pisang, ada rebus, pokoknya rebus semua. Kenapa dikasih rebus? Supaya jangan kena minyak kolesterol. Dikasih teh manis, saya cicipi tehnya pahit. Kenapa di Jawa Barat itu kalau dikasih teh nggak pakai gula? Karena orangnya sudah manis. Makanya jangan sering-sering melihat mereka, nanti bisa kena diabetes. Ada makanan yang banyak, tapi nggak sempat dimakan karena sibuk foto. Soto bukan sembarang soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, sudah foto cepat diupload. Selesai kami bersilaturahim tadi, baru dibawa kemari. Ustaz Somad, acaranya nanti di sana Pak Ustadz. Masya Allah, gedungnya megah luar biasa. Saya di mana-mana kalau tausiah itu selalu berkeringat kepanasan, tapi di gedung ini dingin. Kenapa? Karena AC, angin cepat. Benderanya terbuka, dikawal. Saya di mana-mana khawatir diserbu oleh jamaah, tapi di ASN Kemenak Sukabumi ini perjalanan saya aman nyaman, dikawal oleh adik-adik pramuka. Masya Allah, ini adik-adik pramuka ini calon pemimpin masa depan, insya Allah. Amin. Kalau kami ini masa lalu. Masa lalu itu bahasa Arabnya fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabniun alal fathi. Dia tidak akan pernah berubah sampai mati. Kalau sudah berubah, tidak akan mungkin berubah menjadi dorobi. Selamanya berubah mabniun alal fathi. Tapi kalian adalah fi'il mudhari, sekarang dan masa depan. Insya Allah. Wujudkan ASN Kementerian Agama. Yang pertama adalah berakhlak. Selama ini saya tahunya berakhlak, dia berakhlak. Ternyata berakhlak itu ada maknanya. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Begitu siap menjadi ASN Kemenak, berarti melayani masyarakat. Makanya kalau ada ASN Kemenak tidak melayani masyarakat, berarti dia pindah ke kantor lain. Dikasih tisu supaya jangan sampai direkam pakai kamera mulutnya berbuih. Sampai di komen di YouTube, lap dulu buihnya.
Itulah hebatnya Kementerian Agama memperhatikan semuanya. Sampai bulu di mulut pun diperhatikan. Kenapa? Karena memang dia pelayanan. Sekarang sudah dipindah, ada namanya Kementerian Haji yang dulu di bawah Kementerian Agama. Supaya apa? Supaya lebih fokus melayani jamaah haji. Jadi menjadi ASN itu bukan minta dilayani, bukan minta dihormati, tapi dia menjadi pelayan masyarakat. Jadi kalau sampai orang datang ke kantor, ngantrinya lama, ini Ustaz ngomong di kantor ngantrinya lama ini ada jamaah yang ngadu pengalaman pribadi. Saya datang ke kantor ngantrinya lama betul, tapi bukan kantor Kemenak. Pas sudah dekat di counter saya intip, kenapa pegawai ini lama sekali melayani saya? Saya intip dari balik, rupanya dia main game, menembak musuh yang gak mati-mati. Dia digaji dari uang pajak masyarakat, tapi menyia-nyiakan masyarakat, maka minta maafnya, minta ampunnya di akhirat. Kalau dia pegawai Kabupaten Sukabumi, masyarakat Sukabumi penduduknya 2,9 juta orang. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Kalau dia pegawai ASN nasional, berarti dia mesti minta ampun di akhirat kepada 280 juta penduduk Indonesia. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena zina, bukan karena riba, bukan karena nyolong, bukan karena mencuri, bukan karena selingkuh, tapi karena apa? Karena menzolimi orang lain. Ya yaumul kiamat ini sholatin, sholatnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, tapi ternyata zolama haja, dia sudah menzolimi orang lain. Untungnya yang saya ceritakan ini kejadiannya bukan di ASN Kemenak, tapi di kementerian lain. Kementerian apa Pak Ustaz? Nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalisme. Insya Allah ASN Kemenak ini orangnya memang begitu dia lulus, begitu dia dapat SK CPNS, dia memang betul-betul sudah niatnya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, melayani masyarakat. ASN Kemenak yang melayani masyarakat pahalanya dua. Yang pertama, pahala sebagai seorang muslim. Yang kedua, melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Maka insya Allah diberikan Allah kebaikan dunia dan di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ngomong begini ini, ngomongin ASN ini, saya pernah jadi ASN Bu Bapak. Saya PNS tahun 2008, keluar dari PNS 2019. Saya bukan dipecat, bukan dikeluarkan, memang minta mundur sendiri. Kenapa Ustaz mundur dari ASN? Nanti kita bicarakan 4 mata. Terus selama Ustaz menjadi pegawai itu, saya melayani mahasiswa. Saya kebetulan ASN dosen. Jadi saya masuk 12 SKS. Saya melayani mahasiswa, mengajar mereka. Mata kuliah saya, mata kuliah hadis. Saya menjadi pelayan mahasiswa. Saya datang jam 8 dan saya keluar kelas jam 9.40. Jam 8 saya datang, mahasiswanya belum ada yang datang. Lama-lama saya sendiri yang datang terlambat. Karena kalau saya datang begini terus, mahasiswanya lambat datang, ya tentu nanti ditambah di jam ujung. Kenapa? Karena kita bukan minta dilayani, tapi melayani
sesuai dengan kantor masing-masing. Kalau Bapak di kantor Kementerian Agama, di kantor Kementerian Haji, tentu saja pemerintah kabupaten, Bapak Sekda beserta jajarannya, Bapak TNI juga beserta jajaran, maka insya Allah pertemuan kita ini tidak hanya Kementerian Agama, penyelenggaranya Kementerian Agama, tapi semua yang berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan tingkat presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sekalipun semuanya adalah dipilih oleh rakyat untuk melayani masyarakat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala pelayanan, insya Allah. Amin. Akuntabel. Akun itu dari bahasa Inggris, account. Hitung. Akuntabel bisa dihitung, bisa terukur. Pernahkah kita mengukur berapa masyarakat Sukabumi? 2.900.000 orang. Berapa muslimnya? Berapa yang bisa baca Quran? Berapa yang belum bisa baca Quran? Berapa yang sudah sholat ke masjid? Berapa masjidnya? Berapa khotibnya? Berapa guru ngajinya? Akuntabel, mesti terukur. Ini nggak bisa main ukur-ukur pakai feeling, nggak bisa. Dia mesti pakai lembaga survei. Jadi ke depan supaya terukur semuanya. Kemarin Ustaz Somad ceramah di depan berapa orang? Saya ceramah ya kira-kira, nggak bisa pakai kira-kira. Ini kalau dihitung ini sekitar 5.000. Loh, kok banyak sekali? Dihitung sama malaikat kiraman katibin sama jin ibritnya sekalian. Jadi akuntabel, terukur. Kebetulan saya pernah ikut beberapa kali menyertai calon-calon kepala daerah. Ternyata orang-orang politik ini terukur, Bapak Ibu. Karena mereka pakai lembaga survei Indonesia. Kalau dengan calon ini berapa persen kemenangan? Kalau dengan ini berapa? Lalu kemudian saya pun juga saya lihat di situ. Ustadz Abdul Somad itu pengaruhnya berapa persen? Oh, ternyata ada perhitungan yang jelas. Nggak bisa kita main tebak-tebak buah manggis. Nggak bisa kita main ngawang-ngawang, ngawur, nggak bisa. Maka mesti melibatkan orang yang bisa menghitung dengan baik. Penyuluh agama Islam, berapa kantor yang dimasuki, berapa kantor dinas, berapa orang yang mengerti ajaran Islam, apa standar yang dipakai. Maka ini pentingnya akuntabel. Mudah-mudahan ke depan semuanya terukur dengan baik, insya Allah. Amin. Saya husnuzon, apalagi tadi di depan kita saya disampaikan di BCG Ustaz Abdul Somad, ini adalah ibu-ibu guru kita yang mengajar di RA, Raudatul Atfal. Masya Allah. Saya, Bu, pernah ceramah diundang. Saya pede datang ceramah. Ternyata yang mau diceramahi bukan wali murid, tapi yang diceramahi adalah anak-anak TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Ustadz Abdul Somad. Satu pun anak TK itu nggak ada yang peduli. Saya sudah berusaha untuk menjaga wibawa saya. Assalamualaikum, lengkap dengan mukadimahnya. Mereka tetap pikiran. Ini kalau saya teruskan tausiah ini makin hilang harga diri saya. Akhirnya saya dapat ilham. Ini anak-anak ini pasti ada pawangnya. Akhirnya saya mohon Ibu Kepala RA bisa bantu saya. Datang Ibu Kepala RA-nya naik ke atas. Anak-anak, tepuk anak soleh. Muhammadur Rasulullah. Begitu tepuk anak soleh, semuanya tenang, diam. Disitulah saya kehilangan harga diri.
Ternyata saya nggak ada apa-apanya. Ada pawang buaya. Dalam hati saya kalau tahu begitu, saya tepuk sendiri dan tadi. Tapi tangannya boleh sama, tepuknya boleh sama, tapi jiwanya beda. Jangan katakan pisau silet itu tumpul karena tidak bisa memotong batang kelapa. Jangan katakan kampak itu tumpul karena tidak bisa memotong kumis, karena sudah ada kaplingannya masing-masing. Berbahagialah bapak-bapak yang istrinya guru RA. Pasti semangat terus, semangat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa anak RA di Kabupaten Sukabumi? Jangan jawab. Di antara anak RA ini berapa yang sudah bisa ngaji? Itu semua penting akuntabel. Tahun lalu pesantren kita menerima santri yang daftar 300, yang bisa diterima hanya 150. Kenapa 150 tidak bisa diterima? Jawabannya satu, karena anak nggak bisa ngaji. Tamat SD nggak bisa ngaji. Padahal dulu ngaji itu bukan tanggung jawab kiai. Karena kiai ngajar baca kitab kuning. Ngaji tanggung jawab ibu. Ibu saya bukan ustazah. Ibu saya bukan anak pesantren. Tapi ngaji Quran dari alif bata sampai amma yatasaalun, saya belajar baca Quran dengan ibu saya. Maka saya heran kok ada anak 150 nggak bisa ngaji. Akhirnya nggak kita terima di pondok. Bukan berarti kita high class, kita bagi-bagi ke pondok yang lain yang mau menyediakan guru ngaji. RA slogannya nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu banyak-banyak, cukup tamat RA hafal juz amma. Setuju? Bagus atau nggak bagus? Bagus. Kalau dia sudah tamat RA hafal juz amma, pasti wali murid akan datang ke orang tua. Bapak, Ibu, tolong bukakan MI, karena kami takut kalau anak kami masuk SD hafalannya hilang. Akhirnya tanpa iklan MI jadi ramai. Kenapa? Dari RA. Saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, takut anak saya nggak bisa ngaji. Masa anak ustaz nggak bisa ngaji? Takut anak saya nggak bisa sholat. Takut anak saya kena kambing narkoba. Takut anak saya rusak akhlaknya. Anda mau anak Anda selamat akhlaknya, selamat akidahnya, selamat bacaan Qur'annya, daftarkan segera ke RA dan MI. Anak saya ngapal Qur'annya dengan gurunya di sekolah. Saya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keliling. Jawa Barat sekali setahun, Jawa Timur sekali setahun, Kalimantan sekali setahun, Papua setahun sekali, sama sekali setahun. Saya di rumah hari Selasa pondok, hari Rabu terima tamu, hari Kamis dengan keluarga. Lalu anak saya ngapalnya di mana? Anak saya hafal juz amma di RA. Baca surat pendek, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun walladzina idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Meleleh air mata saya haru melihat anak saya dikirim oleh ustazah, dia jadi imam baca surat pendek. Saya datang ke sekolahnya mau cium tangan gurunya, ungkapan terima kasih. Enggak jadi saya cium, gurunya perempuan. Kita belum menghitung berapa anak-anak kita yang bisa baca Quran, berapa yang nggak bisa. Maka kerjasama dengan lembaga survei supaya apa? Supaya terukur. Saya pernah diundang, Ustaz Somad, kita akan buat bengkel khotib. Bengkel? Iya, sebab kalau motor itu rusak mesinnya dibawa ke bengkel.
Ini pun khotib-khotib kita ini mesti dibengkelkan Pak Ustaz. Ada orang yang nggak pernah dengar pengajian, nggak pernah datang ke kiai ajengan, nggak pernah mau ke pondok pesantren. Satu-satunya dia mendengar kajian adalah mendengar khutbah Jumat. Di khutbah Jumat itu mestinya suara khotibnya lantang. Jamaah Jumat sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Tapi justru dia mendengarkan suara yang dihembus angin sepoi-sepoi. Jamaah Jumat sekalian, dia pun tertidur. Padahal khutbah tertulis di situ, khotib hanya bicara 15 sampai 20 menit. Ayatnya, hadisnya, suaranya, mikrofonnya, sound systemnya, ini semua mesti akuntabel karena ini yang langsung ke masyarakat. Dulu pernah heboh di Jawa Timur sound horeg, sampai banyak nenek-nenek yang putus tangkai jantungnya. Padahal sound horeg ini kalau bekerja sama dengan masjid bagus sekali. Kenapa? 80% masjid itu yang berfungsi adalah sound system. Imam sound system, bilal sound system, khotib sound system, penceramah sound system. Ini ada model mikrofon, sekuat apapun suara khotib yang keluar tetap kecil. Ada suara saya kedengaran jelas. Alhamdulillah. Ada model suara sound system ini bergema. Begitu selesai ditanya, apa tadi kata Ustaz Somad? Apa-apa. Maka sound system amat sangat penting. Ini produk anak bangsa. Bagus, dimanfaatkan. Untuk apa? Lagi-lagi akuntabel. Berapa jumlah surau, langgar, masjid, musola? Berapa khotibnya? Berapa imamnya? Berapa guru ngajinya? Berapa anak yang ngaji? Berapa alumninya? Mesti ada hitungan-hitungan yang jelas. Barulah kita bisa evaluasi per tahun. Anak yang sudah masuk RA sekian, yang hafal juz amma sekian, yang dari wadduha sampai anas sekian, yang hanya baru Iqra 1 2 sekian, guru yang sudah dapat insentif sekian. Akuntabel, terukur. Kalau tidak, kita tidak bisa memperbaiki kualitas. Insya Allah Kabupaten Sukabumi sudah ke depan lebih baik lagi, insya Allah. Amin. Kompeten. Saya disuruh bicara di sini bukan berarti saya yang paling hebat, tidak. Tapi saya insya Allah berkompeten. Ini sudah kelihatan sombongnya. Abdul Somad LC. LC itu singkatan dari licence. Licence disingkat jadi LC. Licence artinya surat izin. Al-Azhar memberi surat izin bahwa Abdul Somad ini boleh mengajarkan agama Islam. LC. Kalau di tempat kita SAG, sarjana agama di agama. SAG sarjana agama, bukan sarjana alam gaib. Sarjana agama. Agama ini penting. STHI sarjana teologi Islam. SY sarjana syariah, fakultas syariah. Maka ini kompeten. Mereka ini orang-orang yang sudah diberi legalitas oleh universitas. Maka di Kementerian Agama orang-orangnya berkompeten, insya Allah. Amin. Terus DESA itu berarti kampung. DESA singkatan karena waktu daftar ASN tulis titel menurut negara asli. Maka di negara aslinya di Maroko, DESA itu singkatan dari Diplom Etudes Superior Approfondi. Diplom Etudes Superior Approfondi. Bunyinya keren. Sampai ke Indonesia jadi desa.
Ndeso. PhD, cara bacanya dari kanan. D-nya lupa pula D. PhD, D-nya doktor, PH-nya filosofi, Doctor of Philosophy. Kenapa Ustadz kuliahnya ke Maroko, ke Mesir, ke Sudan? Saya kuliah jauh-jauh itu mau nyari yang gratis. LC gratis, DESE gratis, PhD gratis. Kenapa Ustaz nggak kuliah di kampung Ustaz saja? Sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Saya ini orangnya pemburu gratis. Makanya dulu waktu kuliah itu cari di internet beasiswa gratis. Saya suka yang gratis. Tapi waktu nikah bayar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kompeten ini penting. Kalau sarjana yang menggambar gedung kita ini bukan orang yang ahli, gambarnya kacau. Kalau tukangnya bukan yang ahli, retak-retak. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan suatu perkara bukan kepada ahlinya, fantazir sa'ah, tunggulah kehancuran. Tapi sarjana teknik bangunan hanya menghancurkan satu bangunan. Mohon maaf, insya Allah bangunan kita ini bagus, tidak ada retak-retaknya, insya Allah. Amin. Ada yang lebih hebat, yang bangun jembatan, jembatan bisa hancur. Yang bangun gedung, gedung bisa hancur. Tapi Kementerian Agama tidak membangun jembatan. Kementerian Agama tidak membangun gedung. Kementerian Agama membangun jiwa orang yang membangun jembatan dan yang membangun gedung. Kami dari Kementerian PUPR bangun jalan tol, ya. Kami dari Kementerian Ekonomi membangun perekonomian bangsa, ya. Lalu Kementerian Agama membangun apa? Kami membangun jiwa kalian semuanya. Itu tertulis dalam lagu kebangsaan Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan dibangun, 4 sehat 5 sempurna, makanannya, gizinya. Tapi ada yang tidak kelihatan, cara berpikirnya, mindset, main otak, set susunan otaknya mesti lurus. Main otak, set susunan, mindset susunan otak. Ada juga yang bilang main otak, set setan, mindset otak setan. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua kita otaknya benar, hatinya benar, ucapannya benar, amalnya benar, insyaallah. Amin. Ini amat sangat penting. Kompeten, memang orang-orang yang berkompeten. Bayangkan kalau saya yang orangnya nggak sabar, yang ngomongnya keras begini, disuruh ngajar di RA. 2 kemungkinan. Kalau nggak saya yang gila, anakku stres. Maka sudah ada orang yang berkompeten, ibu-ibu, kakak-kakak, teteh-teteh, yang mengajar di RA ini kan sudah melewati proses-proses panjang kan, sampai akhirnya kompeten. Kami yang punya anak, tidak mungkin kami menyerahkan anak kami kepada orang yang tidak akan mendidik anak-anak kami. Begitu juga dengan bapak. Bapak kebetulan punya istri. Istrinya sudah 9 bulan 10 hari hamil mau melahirkan anak. Pergi, tiba-tiba di tengah jalan sudah mau melahirkan. Tolong AA, ini sudah buka 15. Ini sudah mau keluar bayinya. Akhirnya belum sampai rumah sakit. Ya udah, ini kebetulan ada dokter. Udah kita mampir dokter aja, mampir ke halaman, ketuk pintu. Pak dokter, tolong istri saya mau melahirkan. Saya nggak bawa ke rumah sakit, langsung di sini. Kata dokternya, mohon maaf bisa, tapi saya dokter hewan. Kita ragu untuk menyerahkannya. Walaupun dia dokter, 1 nyawa
tidak akan kita berikan kepada orang yang tidak kompeten. Kenapa dalam masalah agama kita tidak berikan kepada orang yang kompeten? Sekarang orang kalau HP-nya rusak, dia akan berikan kepada orang yang kompeten servis HP. Kalau mobilnya rusak, dia akan bawa ke bengkel. Kalau motornya rusak, dia bawa ke bengkel yang berkompeten. Tapi masalah agamanya dia urus sendiri, baca Quran sendiri, baca hadis sendiri, pahami sendiri, nyasar rame-rame. Masalah agama serahkan ke Kementerian Agama. Di sini ada penyuluhnya, di sini ada ulamanya, di sini ada dirjen zakatnya, di sini ada semua yang terkait dengan agama. Maka kita serahkan bahwa ada ajengan, ada kiai, ada habib, ada ulama pondok pesantren itu di bawah Kementerian Agama. Kompeten, harmonis. Bagaimana supaya hubungan saya bisa cair? Bagaimana supaya jamaah yang ramai ini nggak kaget? Maka berdirilah Bapak Sekda supaya harmonis. Beliau tahu saya datang dari Sumatera, dari Riau. Beliau katakan, Ustadz Somad selalu berpantun-pantun. Akhirnya beliau pun berpantun. Saya ingat tadi cumi-cumi. Beliau berpantun, kita semua pun tersenyum. Di awal kalimat beliau berpantun, di akhirnya juga beliau berpantun. Supaya apa? Supaya harmonis, hubungan kita terlihat baik. Begitu juga dengan ibu-ibu dari RA, beliau menampilkan salamnya. Seumur-umur saya kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa rendang. Sudah lama saya tausiah, inilah salam yang paling panjang. Akhirnya hubungan kita harmonis. Kenapa kerudungnya, jilbabnya pakai warna oranye? Setelah saya lihat-lihat warna, ternyata melihat warna oranye itu membuat perut lapar. Jadi anak-anak yang susah makan, nggak usah payah susah. Melihat ibu aja langsung dia tenang, insya Allah. Nah, kenapa mesti ada harmoni hubungan antara kita? Karena kalau hubungan kita ini tegang, kalau hubungan kita ini tidak baik, susah kita bekerja sama. Makanya dari tadi saya lihat senyumnya mereka, wajahnya cerah, tidak ada masalah, dan semuanya happy, bahagia. Nanti keluar gedung baru susah lagi. Insya Allah tidak, Pak Ustaz. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Ustaz tiba-tiba bersolawat? Bersolawat itu untuk harmoni. Karena dengan bersolawat itu urat-urat yang tegang itu menjadi tenang lagi. Begitu juga nanti Bapak kalau di kantor datang orang marah-marah. Gimana urusan contoh saya? Sallallahu ala Muhammad. Datang orang ke RA, datang orang ke MI, datang orang ke Madrasah Sanawiyah, datang ke Madrasah Aliyah. Gimana ya yang kamu? Kok pendidikannya? Sallallahu alaihi. Habis selawat baru dia ngomong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harmoni ini terjalin kalau ada komunikasi. Aneh orang zaman sekarang. Alat komunikasinya ada, tapi tidak ada komunikasi. Dulu nggak ada handphone, tapi orang berkomunikasi, bersilaturahim. Sekarang orang yang sama duduk di stasiun yang sama,
menunggu kereta api yang sama, di airport yang sama, nunggu pesawat yang sama. La salam wala kalam. Enggak ada komunikasi. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain bahasanya, lain komunikasinya. Sekarang saya sedang berada di Provinsi Jawa Barat. Tentu komunikasi orang Jawa Barat sampurasun. Kumaha sadayana. Tentu sesuai. Tidak mungkin saya datang namanya. How are you today? Are you ready to rock? Tidak mungkin. Sesuaikan dengan keharmonisan kita bersama. Tapi orang yang harmonis bukan berarti dia menghilangkan misinya. Dengan orang yang tidak seagama sekalipun kita disuruh harmonis. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tegas tapi harmonis tetap. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak mengusir kamu, tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak menghalau kamu, tidak mengusir kamu, mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, kamu berbuat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Kalau yang beda agama saja bisa harmonis, apalagi sesama muslim, apalagi sesama Sunda, apalagi sesama Sukabumi, apalagi sesama ASN. Berbeda pendapat tidak membuat kita berkelahi. Betul Pak Ustadz, beda pendapat itu enggak masalah. Yang masalah itu beda pendapatan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, Kementerian Agama ini berurusan dengan orang kaya. Kenapa? Karena urusan zakat, Badan Amil Zakat Nasional. Kementerian Agama ini berurusan dengan orang yang mau nikah. Kementerian Agama berurusan dengan pendidikan, RA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam. Kementerian Agama berurusan dengan banyak orang, maka keharmonisannya, senyumnya, jangan masalah di rumah dibawa ke kantor karena kawan di kantor tidak bersalah. Masalah di kantor dibawa ke rumah karena orang rumah juga tidak bersalah. Jangan masuk kantor dengan membawa wajah seperti jeruk purut diinjak gajah. Gimana itu bentuknya? Bayangkan kalau guru RA bermasalah dengan suaminya, yang menjadi korban adalah anak-anak didiknya. Atau sebaliknya, dia bermasalah dengan anak didiknya, dengan wali muridnya, nggak selesai di sekolah, dibawa ke rumah, yang korban suaminya. Akhirnya tehnya, kopinya, sarapannya. Memang nasib laki-laki ini luar biasa. Waktu kecil dimarahi ibu, sudah besar dimarahi guru, sudah tua dimarahi istri. Tapi itu tidak terjadi di Kementerian Agama, di Kementerian Haji, di Pemda, karena semuanya orang-orang yang harmonis. Harmonis keluarganya, harmonis dengan atasannya, harmonis dengan kantornya. Ingat, sampai masanya kita akan tua, sampai masanya kita akan pensiun, sampai masanya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, ASN, ustaz. Kita hari ini boleh punya jabatan, tapi sampai masanya kita akan pensiun. Kalau hubungan kita ketika menjabat hanya dengan jabatan kekuasaan, setelah tidak ada jabatan kita akan kena penyakit PPS, Post Power Syndrome. Yang selama ini kita dihormati, dimuliakan orang, pintunya dibuka, sendalnya dibawakan, disambut, dimuliakan, diagungkan. Sampai akhirnya kita rindu dengan itu, kita menutup diri, kita kena penyakit jiwa. Tapi kalau kita harmonis, antara kita di bawah dengan di atas, saya merasa saya tinggi, saya di atas, saya pakai karpet, saya pakai pentas, saya pakai mimbar.
ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di bawah jangan merasa rendah, yang di atas jangan merasa tinggi. Kenapa? Karena selesai acara semuanya turun ke bawah. Betul? Bapak Ibu yang mengatakan, oh enak Ustaz Somad, dia bersama Bapak Sekda, dia bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, dia bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji, dia sekarang berada di atas. Habis acara semua akan turun ke bawah. Yang naik ke atas yang gulung karpet. Semua akan berakhir pada masanya. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sampai pada akhirnya yang berada di garis depan pion, yang berada di belakang raja, king, queen. Tapi pada akhirnya permainan catur berakhir, semuanya akan masuk kotak, semuanya akan dari tanah masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Harmonis, loyal. Saya ASN Kementerian Agama, maka loyalitas saya ke Kementerian Agama. Sebagaimana loyalitas istri kepada suami, suami kepada istri, loyalitas kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya datang ke Brunei Darussalam, saya menyampaikan ceramah, selesai tausiah, saya ke hotel, datang seorang pekerja kita, meleleh air matanya. Ustaz Somad, saya sebagai TKI di Brunei ini bangga melihat Ustaz tadi baru saja ceramah di depan Sultan. Pada saat itu yang bangkit adalah loyalitas sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Memang kita kalau di Indonesia ini ada Sumatera, ada Jawa, di Jawa ini ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Banten. Tapi kalau kita sudah di luar, bangkit loyalitas kita. Begitu juga ketika kita sampai di kantor Kementerian Agama, oh itu orang urusan zakat, oh itu orang urusan pondok pesantren, oh itu bimas Islam, oh itu penyuluhan, oh itu KUA. Tapi kalau dia sudah berada di luar, loyalitasnya saya membawa nama baik Kementerian Agama. Orang Kementerian Agama itu bajunya putih. Memangnya kalau bajunya putih kenapa? Baju putih dakinya cepat kelihatan. Orang baju putih kalau dia minum kopi itu kotorannya cepat kelihatan. Makanya orang yang dari Kementerian Agama kalau dia buat salah sedikit saja orang langsung itu Kementerian Agama. Kenapa? Karena dia membawa agama. Maka kita mesti pahami, jangan gara-gara satu semut, satu pohon dibakar orang. Padahal yang jahat hanya satu. Padahal hanya oknum saja. Masih banyak orang-orang baik. Maka loyalitas ini mesti kita jaga. Saya orang Kementerian Agama, nama baik mesti saya jaga. Apalagi Kementerian Agama yang mayoritasnya Muslim, pasti akan membawa nama Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Loyalitas. Lihatlah bagaimana orang Amerika ini bukan suku. Ada orang Inggris, ada orang Spanyol, ada orang Portugis, ada orang Jerman, ada orang Prancis datang ke benua Amerika. Tapi setelah mereka menjadi Amerika, we are Americans. Kami adalah orang Amerika. Walaupun dia berkulit hitam, jelas-jelas Afrika, tapi loyalitasnya adalah Amerika. Maka kita sebagai seorang Muslim, Kementerian Agama kita jaga, jangan kita rusak. Kementerian Agama seperti satu perahu. Satu perahu ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Yang di bawah melobangi dinding perahu, air masuk ke dalam. Ketika perahunya tenggelam, yang tenggelam yang bawah atau yang atas? Yang bawah, yang tengah, yang atas tenggelam semuanya. Kalau Kementerian Agama ada satu orang yang berkhianat, ada satu orang yang tidak loyal, ada satu orang yang nakal, semua nama Kementerian Agama akan rusak. Mudah-mudahan Allah menjaga Kementerian Agama, insyaallah.
adaptif. Adaptif, adaptasi, bisa beradaptasi dengan orang banyak. Kalau kebetulan nanti ke pondok pesantren pakai kain sarung, pakai topi putih. Kalau kebetulan acara haul, pakai baju koko, pakai jubah. Kalau kebetulan acara dengan tokoh-tokoh adat Sunda, pakai apa namanya topi Sunda? Ikat, ya diikat kemana? Kalau kebetulan dengan tokoh agama lain, ya sesuai dengan apa yang kita bawa, selama tidak merusak akidah, bisa beradaptasi dengan baik. Nah, adaptasi yang paling penting. Masuk ke kandang ayam, ya pakai bahasa ayam. Masuk ke dalam kandang kambing, ya dia ngembek. Oh, kalau begitu orangnya nggak punya prinsip, prinsip tetap ada, tapi membahasakannya, kata Nabi SAW, Fatibun nasa ala qadri uqulihim, berbicara kepada manusia dengan kadar kemampuan akal mereka. Man arafa lughata qaumin aminu makrahum, siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari tipu daya kaum tersebut. Yang paling saya sesali selama di Mesir adalah kenapa dulu waktu saya serumah sama orang Sunda kok nggak belajar bahasa Sunda. Coba kalau dulu saya belajar bahasa Sunda, dan coba ada kawan saya dulu satu rumah namanya Ajay Zahidin. Ciri orang Sunda itu kan namanya diulang-ulang. Ajay Zahidin. Saya sempat belajar sama dia, dapat beberapa kata. Di antara yang susah saya membedakannya antara dahar dengan damang. Kumaha itu dahar, saya bilang. Oh, itu makan ya dia. Belajar bahasa Arab penting, belajar bahasa Inggris penting, tapi ketika kita berdakwah, dakwah itu akan lebih tepat masuk kalau memakai bahasa yang dipakai orang lain. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada ucapan Nabi yang susah dan sulit. Susit itu susah dan sulit. Kalau dipahami pakai nahwu sharaf, laisa min birrin asyamum fil safar. Laisa min birrin asyamum fil safar. Minnya banyak sekali. Ternyata dijelaskan ulama itu adalah bahasa orang Himyar. Nanti kalau dia ngomong dengan orang Himyar, dia bicara dengan bahasa orang Himyar, tidak dia bicara pakai bahasa orang Quraisy. Kenapa? Biar supaya mudah dia beradaptasi dengan orang. Makanya Nabi itu kalau ngomong, orang kaya Utsman bin Affan paham, orang tua Umar bin Khattab paham, anak muda Zaid bin Thabit paham, orang miskin paham. Begitulah Nabi bicara. Kenapa? Karena dia bisa beradaptasi dengan semua orang. Ada yang berkulit hitam Bilal bin Rabah paham, ada yang berkulit putih Ali bin Abi Thalib paham, ada yang perempuan Asma binti Abi Bakar paham. Kenapa? Karena dia bisa beradaptasi. Jangan bicara kepada orang bumi dengan bahasa langit. Sudah jelas orang yang ada di bumi, tapi bahasanya bahasa yang sulit dipahami orang. Maka di antara jamaah yang ketemu dengan saya, dia bilang, saya kalau dengar ceramah Ustaz, saya mudah paham. Alhamdulillah, karena saya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bahasa-bahasa langit. Bahasa-bahasa, ada orang yang kalau ngomong ini sesuai dengan komunikasi, beradaptasi, terasi, macam-macam. Padahal kita sedang bersama dengan masyarakat yang sederhana, yang biasa, adaptif, kolaboratif, berkolaborasi dengan semua orang. Kementerian Agama bisa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Kementerian Agama bekerja sama dengan Pemko dan Pemda, Kementerian Agama bekerja sama dengan dinas, berbagai macam dinas-dinas kantor semuanya. Kita tidak bisa berjalan berdiri sendiri. Saya bisa sampai ke Sukabumi ini melibatkan banyak orang. Karena kalau saya sendiri saya nggak sampai kemari. Saya mesti bekerja sama. Maka kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan pernah sendirian. Kita makan saja nasi
Siapa yang pernah nggak kita pikirkan? Siapa yang nanam padi? Siapa yang manen padi? Padinya dibawa ke mesin penggilingan padi. Padinya dibawa ke tempat jual beras. Berasnya dibawa ke tempat jual rice cooker. Barulah dia jadi nasi. Itu baru nasinya. Belum lagi ikan. Siapa yang menangkap ikan di tengah laut? Ikannya dibawa ke pelabuhan. Dari pelabuhan ke pasar. Siapa yang masak? Belum lagi cabenya. Petani, nelayan, pedagang, barulah ada. Kita tidak pernah memikirkan itu. Kenapa kita tidak pernah mikir? Karena kita lapar, langsung makan. Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Padahal kalau kita pikirkan, kita sudah berhutang kepada petani penanam padi, berhutang kepada penggali sumur bor, berhutang kepada pedagang beras, berhutang kepada orang yang kerja di penggilingan padi, berhutang kepada orang yang punya teknik sipil untuk mendatangkan air irigasi. Kita sudah berhutang kepada orang banyak. Saya bisa ceramah menggelegar. Ini kenapa? Karena sound system suaranya jelas. Coba kalau sound system ini suaranya nggak jelas, mati. Kolaborasi. Saya datang ke gedung ini ketemu dengan Kementerian Agama ini baru sekali, kan? Baru sekali. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa kenal dengan saya? Karena ceramah ini direkam. Siapa yang merekamnya? Tim media. Dari fakultas apa? Sains dan teknologi. Anak-anak dari fakultas multimedia merekam, memasukkan ke YouTube, memasukkan ke Instagram, memasukkan ke Facebook, memasukkan ke TikTok. Kolaborasi. Kalau saya cuma ceramah sendiri di masjid di kampung saya, orang Sukabumi nggak kenal dengan saya. Hari ini orang Sukabumi datang. Tadi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama ngasih tahu, Ustaz Somad, ini bukan untuk umum, ini hanya untuk ASN Kemenak, Pondok Pesantren dan yang terkait. Karena kalau untuk umum ini pasti ramai sekali. Karena masyarakat mau datang, mau melihat mana Abdul Somad yang menghabiskan paket kami 2 giga. Artinya dakwah tidak bisa sendirian, mesti bersama-sama. Nabi Muhammad SAW hebat, tapi dia tidak sendirian. Ada pengusaha sukses, Abdurrahman bin Auf. Ada anak muda yang kaya, Utsman bin Affan. Ada penterjemah, Zaid bin Sabit. Ada laki-laki yang tua berwibawa, Abu Bakar Siddiq. Ada perempuan yang banyak harta, Khadijah Al-Kubra. Ada perempuan yang cerdas, Aisyah Ar-Ridha. Ada laki-laki yang bertenaga, Umar bin Khattab. Ada anak laki-laki yang otaknya hebat, Ali bin Abi Thalib. Berkolaborasi. Coba kita pikir masing-masing. Kita ini semua ada potensi. Ada yang hebat kecerdasan otaknya, ada yang kuat tenaganya. Saya ini orang tua Pak Ustaz, Abu Bakar Siddiq. Saya ini anak muda yang cerdas Pak Ustaz, Ali bin Abi Thalib. Saya ini anak muda yang banyak harta Pak Ustaz, Utsman bin Affan. Saya ini anak muda yang bertenaga Pak Ustaz, Umar bin Khattab. Setelah saya pikir-pikir, saya nggak masuk Pak Ustaz, Abu Lahab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan potensi ini bersama sehingga kita bisa berkolaborasi, barulah terwujud insya Allah Kementerian Agama berakhlak. Tadi saya berdiri jam 10, jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 kurang 5. Ini sudah melanggar kode etik. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Kok bisa-bisanya di Kementerian Agama ini saya ceramahnya 70 menit. Nanti kalau ada yang komplain, ada yang nanya, Ustaz Somad nggak adil. Kemarin di Sukabumi ceramahnya kok 70 menit. Itu karena saya pernah di Kementerian Agama. Itu sudah ada jawaban. Ada bonus 10 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama 70 menit ini saya ngomong, tentu saja tidak sesuai dengan adat orang Sunda. Orang Sunda itu ngomongnya lembut. Saya bisa juga ngomong lembut. Marilah kita berakhlak. Mari kita berakhlak. Tapi nanti Bapak Ibu kehilangan saya.
maka saya tetap dengan cara ngomong saya tentu saja tidak sesuai dengan adat istiadat. Ada kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu semua. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Lebih baik mencari di Sukabumi daripada mencari di akhirat, karena orang Sukabumi ini semuanya masuk surga Jannatul Firdaus. Ada juga beberapa yang transit di neraka. Insya Allah semuanya masuk surga, insya Allah. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya ikut dengan Pak Sekda. Saya tutup dengan pantun penutup. Minum selasih, makan mihun. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Isi untuk menutup acara ini dengan doa. Saya diminta membaca doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena saya, tapi karena amin dari kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan Sukabumi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya, pemilik kebijakannya adil dan amanah, rakyatnya makmur dan sejahtera. Anak-anak kita semuanya soleh solihah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا jadikanlah Sukabumi negeri yang aman dan damai. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Sukabumi ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan di Sukabumi ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Sukabumi ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit dan susah, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Min hafazatil Quran, menjadi para penghafal Al-Quran. Allah mewaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, jadikan mereka orang-orang yang kau bimbing dengan taufik dan hidayahmu, menjadi orang yang takut, adil dan amanah ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Selamatkan kami, selamatkan saudara-saudara kami. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak kami, keturunan kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Waqtim bisolihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadhihi sa'atil mubarakah, sebagaimana engkau kumpulkan kami di waktu pagi penuh berkah, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penyerahan dari Ustaz Hadiah Mustafa